Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya. untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kalian duduk, kita akan menyebutkan sila-sila Pancasila, 5 sila-sila Pancasila. Ya, siap? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, Perwakilan 5. keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes! Oke. Hari ini anak-anak semuanya masuk? Ada yang tidak masuk apa? Siapa yang tidak masuk hari ini? Faisal Arifin. Betul ya? Faisal Arifin. Oh, Faisal Arifin tidak masuk hari ini. Yang lain masuk semua? Hebat berarti. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, silakan lihat di monitor depan biar lebih paham dan Pak Guru akan jelaskan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis hal-hal yang dianggap penting dan berharga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada dari orang-orang di lingkungan baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang dianggap penting dan berharga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara lisan dan tulisan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hal-hal yang dianggap penting dan berharga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara lisan, maksud Pak Guru secara lisan dan tulisan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada atau dari orang-orang di lingkungan baik yang dikenal maupun tidak dikenal dengan tepat. Yang dimaksudkan di sana inti dari semuanya adalah kalian bisa menerapkan nilai-nilai sila-sila 5 Pancasila di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan hari ini adalah kita akan bermain sambil belajar. Ya, jangan kebalik. Kalau belajar sambil bermain, menurut Pak Guru itu salah. Kenapa Pak Guru bilang salah? Kalau belajar sambil bermain, nanti belajarnya akan main-main. Paham ya? Ya. Nah, kenapa Pak Guru bilang bermain sambil belajar? Berarti kita sambil bermain, di sana kita akan belajar. Paham ya? Nah, sebelum lanjut kepada materi,
kalian, Pak Guru suruh berdiri dulu untuk silakan semuanya berdiri. Untuk memfokuskan pikiran kita akan senam pikiran. Sebelum lanjut materi, kita akan senam pikiran ya. Senam pikirannya, ikutkan Pak Guru yang mengucapkan, kalian yang meragakan. Paham? Baik, kita contoh dulu sebelum lanjut. Ikutkan Pak Guru. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Pak Guru yang mengucapkan, kalian yang meragakan. Paham? Oke, kita mulai. Kepala, lutut, pundak, kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak. Mana pundakmu? Kok ini pundak? Sini lah pundak. Sekali lagi. Kepala, kaki, lutut. Loh, lututnya kok ke atas? Ya, sekali lagi. Pak Guru punya yang selanjutnya adalah, ikutkan Pak Guru, tetap Pak Guru yang akan mengucapkan. Yang selanjutnya adalah, kalau di sini botak, tangannya di sini botak, ya. Kalau di depan batuk, berarti kalau batuk mulutnya ditutup ya. Botak, batuk, batik. Diangkat bajunya, batik. Paham ya? Pak Guru yang akan menyebutkan, kalian yang akan meragakan. Paham? Fokus, pikirannya harus fokus biar pembelajaran kita fokus belajarnya. Paham ya? Oke, kita mulai. Botak, batuk, batik, batuk, batik, botak. Siap, silakan semuanya duduk kembali. Kita akan lanjutkan kepada pembelajaran. Pembelajaran hari ini, lihat di depan ada di layar. Sebelum lanjut kepada pembelajaran, ada yang tahu apa dasar negara kita? Yang sana tahu apa dasar negara kita? Pancasila. Bisa menyebutkan satu sila di dalam Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara penerapannya? Ada yang tahu di sini? Cara menerapkan ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang tahu ya? Maka dari itu, pembelajaran hari ini Pak Guru akan laksanakan cara penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di sila-sila Pancasila. Akan Pak Guru terapkan seperti itu, ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dasar negara adalah pegangan atau pedoman penting bagi bangsa Indonesia agar tetap bersatu dan berjalan dengan baik. Coba bayangkan kalau kamu ingin mendirikan rumah. Rumah tersebut perlu fondasi yang kuat supaya tidak roboh. Ya, contoh yang lebih konkret, contoh yang lebih gampang untuk kalian. Pada saat kalian mau bangun, semuanya pernah main pondok-pondokan, buat pondok-pondokan? Di pinggir-pinggirnya ada fondasi apa tidak? Kalau umpamanya tidak dikasih fondasi gimana? Seperti itu. Sama halnya kita dengan membangun rumah, atau orang tua kita akan membangun rumah. Ya, kalau tidak ada fondasinya maka akan. Nah, ya, negara juga butuh dasar negara supaya Indonesia tetap kokoh, teratur, dan masyarakatnya bisa hidup rukun. Dengan adanya dasar negara, ya, semua orang di Indonesia tahu bagaimana cara hidup bersama dengan damai, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan Indonesia. Contoh, Pak Guru akan kasih contoh, kalau kalian, seperti yang disebutkan di layar, kalau kalian sudah punya, semua masyarakat Indonesia sudah punya dasar negara, hidup kita akan damai, hidup kita akan rukun. Karena di 5 sila-sila Pancasila, itu semuanya berhubungan dan semuanya sudah bisa kita terapkan menjadi damai, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan Indonesia. Yang selanjutnya, dasar negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Pancasila adalah 5 nilai utama yang menjadi petunjuk hidup seluruh rakyat Indonesia agar hidup rukun, adil, dan damai bersama. Sama seperti aturan main dalam permainan, agar semua orang bisa bermain dengan baik, Pancasila menjadi aturan hidup berbangsa dan bernegara untuk rakyat Indonesia. Pak Guru contohkan di dalam permainan adalah permainan sepak bola, atau yang cewek permainan yang cewek lah, permainan apa? Yang cewek ya. Kalau Pak Guru contoh yang pertama adalah permainan sepak bola. Kalau di dalam permainan sepak bola tidak ikut aturan, bagaimana mainnya? Jelek, rusak, ya. Nah, maka dari itu di dalam permainan sepak bola harus ada yang pertama ya, yang pertama di sana. Yang pertama, Pancasila menjadi aturan hidup berbangsa dan bernegara untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Artinya, kita percaya kepada Tuhan, beribadah sesuai agama masing-masing, dan saling menghargai antar umat beragama. Ya, meskipun di sekolah kita ada agama lain, tetap dihargai. Jangan pas, oh itu agamanya beda sama kita, biarkan, tidak usah ditemani, jangan seperti itu. Berarti kita tidak menerapkan sila pertama Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik, membantu teman yang kesulitan, dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Karena sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan kalau ada temannya, contoh pada saat umpamanya di luar istirahat ada temannya yang jatuh, jangan disorak. Sebaliknya kita berarti kalau kita tolong, kita akan menerapkan nilai Pancasila, sila ke. Yang ketiga, persatuan Indonesia, artinya kita harus cinta tanah air dan menjaga persatuan meskipun berbeda suku, agama atau seperti yang Pak Guru contohkan di awal tadi. Ya, kenapa Pak Guru? Ini semuanya sila-sila ini berhubungan antara 1 sampai 5. Seperti yang Pak Guru contohkan, persatuan Indonesia. Meskipun beda agama di sekolah kita harus hargai, kita harus ajak berteman. Oke, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita harus musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan menghargai pendapat orang lain. Nah, nanti kita akan menerapkan semua itu di pembelajaran kita, ya, pada saat kita bermain sambil Sekarang yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Artinya semua orang berhak mendapat keadilan dan kesempatan yang sama, serta kita harus adil kepada semua. Baik, yang selanjutnya adalah sebelum lanjut kepada sebelum lanjut kepada teka-teki silang, selanjut kepada permainan sambil belajar, Pak Guru akan tontonkan video, semuanya kita akan lihat video. Silahkan perhatikan dengan seksama apa isi dan makna dari video. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasannya. Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi negara Indonesia. Memahami nilai-nilai Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya dipahami, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan Pancasila yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Menghormati orang lain yang berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati orang tua dan guru. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Menjenguk teman yang sakit. Membantu korban bencana alam. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Berikut contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Melestarikan budaya daerah. Bermain dengan rukun. Tidak membeda-bedakan teman. Mencintai dan bangga menggunakan bahan buatan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berdiskusi saat sedang kerja kelompok. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Menghargai pendapat orang lain. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berbuat curang pada orang lain. Selalu menghargai hasil karya orang lain. Suka menabung dan tidak hidup boros. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan lingkungan lainnya dengan seimbang. Bergotong royong membersihkan rumah, kelas atau sekolah, dan juga lingkungan. Demikian penjelasan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum lanjut, Pak Guru akan jelaskan
tentang video yang barusan? Ya. Dari video tadi kita sudah mulai punya gambaran bagaimana cara menerapkan nilai-nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di rumah, ya. Ya, dari video yang sudah kita amati, pada dasarnya cukup mudah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi kita, ya. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Dari video tersebut sudah diberikan banyak contoh dalam penerapannya, seperti bersyukur dan berdoa dengan segala apa yang sudah kita lakukan setiap hari, mulai dari makan, tidur, belajar, dan sebagainya. Tadi, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah menerapkan sila pertama, yaitu berdoa. Ya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya bersikap sopan dan menghormati orang lain, mengikuti kegiatan bersama seperti kegiatan kelas atau upacara bendera, bermain bersama semua teman tanpa memandang suku atau agama, mengambil keputusan bersama secara adil seperti memilih ketua kelas, membantu teman yang kurang sehat atau membantu teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit, membantu teman yang kekurangan lah ya di kelas, memberi giliran bermain atau berbagi alat, semua teman diperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Sebelum lanjut pada permainan TTS, Pak Guru akan menjelaskan dulu peraturan dalam permainan ini. Permainannya sebelumnya dari awal dari video sampai seperti ini semuanya sudah punya pemahaman, sudah paham? Ya. Lanjut kepada permainan. Permainannya adalah Pak Guru nanti akan tunjuk. Yang pertama, Pak Guru akan kasih satu soal. Semua kelompok akan mendapatkan satu soal. Jadi Pak Guru akan kasih waktu diskusi 5 menit, maksimal lah, bukan maksimal ya, kurang lebih 5 menit, bisa kurang atau bisa lebih. Ya, kalau memang sudah selesai dalam 3 menit, nanti Pak Guru akan suruh kalian maju dulu, kamu maju dulu seperti itu ya. Nah, nanti akan diundi. Maksudnya diundi, kalian bisa ambil sendiri yang manapun. Di sini kalian akan mengambil, di dalam ini ada nomor berapa dan harus mengerjakan TTS, soal TTS di depan. Paham? Baik, Pak Guru yang inginkan di sini kelompok ini dulu, mau ambil yang mana? Silakan. Ayo ambil. Yang mana? Nah, kelompok ini. Kelompok ini. Oh, kelompoknya Ardi terakhir aja. Kelompok ini dulu. Ayo ambil. Kelompok ini. Silahkan kalian diskusikan dulu sebelum kalian kerjakan. Silahkan berdiskusi apa jawabannya. Kalau lupa bisa buka buku. Di buku halaman 13 dan 14 bisa kalian cari apa ini jawabannya. Silahkan diskusikan dulu jawabannya. Apa yang akan kita tulis. Ya, nanti kalau umpamanya kalian mendapatkan soal nomor 1, itu ngisinya ke bawah atau menurun. Kalau mendapatkan soal antara 3, 7, 8, dan 10, itu akan mengisi mendatar. Silahkan diskusikan dulu. Diskusikan di buku ada, coba cari di sini, cari dibaca dulu, ada di sana. Bukan pas ada jawabannya, bukan seperti itu. Kalian bisa cari refleksinya di buku, bisa cari refleksinya di buku. Coba bukunya. Coba dibaca bukunya. Mungkin ada untuk buat refleksi dari dapat nomor berapa? Nomor 8, mengutamakan kepentingan titik-titik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Coba dicari dulu. Apa itu isinya? Sambil diskusikan sama temennya. Diskusikan sama temennya. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Cari dulu. Jangan ditutupin bukunya. Di sini antara nomor 13 sampai nomor 14. Silakan cari. Dapat soal nomor berapa? Lihat, Pak. Musyawarah untuk mencapai, kalau kita musyawarah, itu untuk mencapai apa? Seperti itu kan? Ya. Kita cari dulu. Nanti isinya diisi di depan nomor berapa? Bisa? Apa sih soalnya? Setiap warga negara memiliki titik-titik yang sama di hadapan hukum. Apa ya? Pak Guru udah tahu itu. Cari dah. Gimana itu? Cari dulu, diskusi dulu. Bagaimana? Ada apa ini? Kok dapat 2 kamu? Oh, sobek. Disobek sama Mel.
Ini, tapi bisa baca ya? Iya. Mematuhi peraturan di lingkungan sekolah merupakan bentuk penerapan nilai titik-titik. Cari dulu, diskusi masih ada waktu. Cari dulu, masih ada waktu kok. Sudah? Kok cepat? Hebat berarti ya. Cepat. Coba ini dulu. Apa itu pertanyaannya barusan Pak Guru yang Pak Guru? Coba nomor 10 berarti mendatar ngisinya ke pinggir bukan ke bawah ya. Mematuhi peraturan di lingkungan sekolah merupakan bentuk penerapan nilai titik-titik. Ayo Pak, diisi di depan Pak pakai pulpen. Pakai pulpennya Pak Guru udah Bapak. Ini ada. Pakai pulpennya Pak Guru. Nomor berapa Pak? 10. Di mana soalnya? Ada di bawah Pak. Tak lagi lupa. Soalnya di bawah Pak. Sampai putus soalnya. Ini Pak. Sabar, nomor 10 mana? Ya itu. Mematuhi peraturan di lingkungan sekolah merupakan bentuk penerapan nilai. Ya, ditulis Mbak. Pakai huruf besar semua. Terus. Sudah, bagus. Yang selanjutnya kelompoknya Ardi. Tadi Ardi dapat belakangan soalnya. Nomor berapa, Pak? Apa soalnya? Nilai yang harus dijunjung tinggi sesuai sila pertama. Nilai yang harus dijunjung tinggi sesuai sila pertama Pancasila. Nomor 3 ini. Ya, Pak pulpen. Pakai huruf besar semua isinya. Ya. Bagus. Mana itu, Pak? Selanjutnya itu kelompoknya Failan. Ayo maju. Failan majulan. Nomor berapa, Lan? Ya, nomor 8. Ini berarti. Ya, nomor 8. Mengutamakan kepentingan titik-titik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wah. Hebat. Kelompoknya Failan. Bersama. Selanjutnya sini. 1 2 3. Ya, ini dulu. Nomor berapa, Pak? Nomor 1. Musyawarah untuk mencapai ke bawah berarti ya. Terakhir kalian. Yang lain sudah. Ayo maju. Ya, nomor berapa? Setiap warga negara memiliki titik-titik yang sama di hadapan hukum. Gampang itu cuma 3. Ya, yang selanjutnya. Siapa yang mau dulu? Sini mau dulu. Ayo ambil. Ini tadi belakangan ini. Sini dulu. Ayo ambil. Tinggal 3. Sabar. Ayo ambil, Pak. Sabar. Pak Guru kasih waktu diskusi 5 menit kembali. Untuk soal yang kedua. Silakan didiskusikan. Diskusi yang kedua. Diskusikan dulu, jangan terburu-buru, biar tidak salah dalam mengisinya. Diskusikan dulu, biar tidak salah mengisinya. Akan diskusikan dulu. Part nomor berapa? Gampang itu, coba cari dulu, diskusi dulu. Ada yang ingat tadi videonya? Coba di video tadi, apakah ada? Seperti itu kan?
Part nomor berapa? Nomor 4. Apa soalnya? Menghormati upacara bendera termasuk cinta kepada menghormati upacara bendera. Oh, tadi ada kok contohnya di video itu. Di buku mungkin ada. Sabar, yang lain belum. Masih ada waktu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nanti pas salah ngisinya. Tidak usah terburu-buru. Masih ada waktu. Udah tadi Failan yang maju. Ya. Gantian yang maju. Santai dulu. Siapa tahu di buku ada. Sudah? Tadi kelompok mana yang maju duluan? Ardi dulu, kelompoknya sini. Apa soalnya, Di? Nomor 9. Nomor 9. Sikap saling menghormati dalam pergaulan melupakan nilai titik-titik antar umat beragama. Ini nomor 9 menurun, Di. Pakai huruf besar semua. Loh, kok mati? Gini. Lah, ada begini coba. Nah, bisa kan? Ini nomor 2. Ya, tak lagi. Sudah, Di? Yuk. Kelompok ini sekarang. Tadi belakangan soalnya. Kasihan. Nomor berapa, Pak? 7. Nomor 7 mendatar. Banyak ini. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah membagi titik-titik dengan adil. Membagi apa? Membagi kue apa? Oh, bukan. Kirain membagi kue. Apa itu isinya? Pak Guru enggak tahu ini isinya. Oh, membagi kesejahteraan. Kirain kue. Selanjutnya itu dulu. Sabar. Kong pasti maju kok. Nomor berapa, Pak? Nomor 6. Ini berarti ke bawah, Pak ya. Saya bacakan, memberikan kesempatan orang lain berbicara saat rapat adalah penerapan nilai berbicara saat rapat atau musyawarah. Apa, Pak? Ya, ke bawah, Pak, dari sini. Bagus. Duh. Yang belum kelompok itu, ini dulu. Kamu sekarang yang terakhir. Nomor berapa? Tinggal nomor 4 sama 5. Nomor berapa kamu? Nomor 5. Ini wujud pengamalan sila kedua. Memperlakukan orang lain dengan dapat yang gampang terus ini. Rezekinya berarti ya. Tadi dapat cuma 3 huruf. Oh, yang sana. Ayo yang terakhir, maju. Kelompok yang terakhir maju. Nomor berapa? Iya, nomor menghormati upacara bendera termasuk cinta kepada, gampang tulis dah. Cinta kepada siapa? Ya. Ya. Hanya ada sudah itu. Lanjut. Wis, duduk kembali. Sebelum dilanjutkan, Pak Guru akan memberikan keterangan tentang masalah apa yang kalian barusan kerjakan. Ya, Pak Guru akan terangkan dulu, Pak Guru akan refleksikan tentang TTS yang kalian kerjakan. Di depan di layar ada, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan nilai Pancasila dengan cara yang sederhana. Saat berdiskusi dengan teman, kita harus mendengarkan pendapat semua orang dan memutuskan bersama dengan adil tanpa memaksa kehendak diri sendiri. Barusan di dalam mengerjakan TTS dapat soal kita musyawarah. Di dalam musyawarah tidak usah bertengkar. Berarti penerapan nilai-nilai sila-sila Pancasilanya tidak ada kalau kita bertengkar. Tidak usah di sana, ya. Terus ini disebut musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, tadi kita mendapatkan soal nomor berapa? Kita musyawarah untuk mendapatkan jawaban soal itu dan untuk mendapatkan mufakat.
Lanjut, kita juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Misalnya, semua siswa wajib mematuhi peraturan sekolah, ya. Peraturan sekolah. Contoh, berseragam dengan rapi, bajunya tidak boleh di luar. Terus, setelah itu tidak boleh coret-coret tembok, tidak boleh mengotori halaman atau lingkungan sekolah, di dalam kelas, di luar, sudah ada tempat sampahnya, ya. Terus, nilai ketuhanan kita praktekkan dengan berdoa sebelum belajar, bersyukur atas nikmat Tuhan, dan menghargai teman yang berbeda agama. Menghormati upacara bendera juga termasuk bentuk cinta tanah air, karena itu menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia dan para pahlawan. Lanjut, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Seperti tidak membeda-bedakan teman dan membantu teman yang kesulitan. Saat berdiskusi atau rapat kelas, kita perlu memberikan kesempatan teman untuk berbicara dan tidak memotong pembicaraannya. Lanjut, kita harus juga mau berbagi dengan adil, seperti saat membawa makanan atau mainan, agar semua teman merasa senang. Selain itu, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Misalnya, saat kerja bakti membersihkan kelas bersama-sama, jangan main sendiri. Pada saat kelasnya dibersihkan kerja bakti, kalian main di luar. Jangan seperti itu ya. Pentingkan kepentingan bersama dulu. Kita juga harus saling menghormati teman yang berbeda agama agar tercipta kerukunan, serta mematuhi peraturan sekolah seperti memakai seragam dan menjaga kebersihan kelas. Dengan mempraktekkan nilai Pancasila, kita akan hidup rukun dengan teman, belajar menghargai perbedaan, menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab, serta membantu menjaga persatuan dan kedamaian di lingkungan sekolah dan di... Baik, sebelum lanjut, Pak Guru akan kasih soal yang selanjutnya untuk tugas individu. Tugas individunya, kalian kerjakan jawabannya di buku. Kalian jawabannya tulis di buku ya. Soalnya Pak Guru akan kasihkan. Namun, sebelum Pak Guru kasihkan tugas individunya, ini persiswa akan mengerjakan. Di sana akan ada permainan. Nah, kembali bermain. Permainannya adalah kita akan antara A dan B, contoh Pak Guru akan contohkan Ardi dengan Angga, akan berhadap-hadapan seperti kita bersalaman. Ya. Nanti Pak Guru akan tunjuk siapa yang akan pilih hijau dan pilih hitam antara Ardi dan Angga. Pak Guru akan sebutkan. Kalau Pak Guru sebutkan yang Pak Guru sebutkan, berarti itu yang tepuk, yang pukul. Contoh seperti ini. Hijau berarti hijau yang pukul. Yang hitam hijau berarti hijau yang pukul. Yang Pak Guru sebutkan itu yang pukul. Paham ya? Di dalam permainannya seperti itu. Ini tugas individunya. Kalian bisa Kalian bisa jawabannya, kalian bisa taruh di buku. Kalian bisa tulis di buku jawabannya. Ya, soalnya Pak Guru sudah buatkan, jawabannya ada di buku. Jawabannya bisa kalian tulis di buku dan cari di buku, bisa cari di buku untuk refleksi jawaban. Sabar dulu. Belum. Cukup? Kurang satu ya? Cukup? Oh, itu belum. Oh, ini belum ini. Kurang satu, silakan kalian cari pasangan. Cari pasangan dan berdiri. Setelah menemukan pasangan berdiri. Setelah menemukan pasangan berdiri. Di sini ada apa? Ayo Mas, berdiri. Cari pasangan berdiri. Cukup berarti. Kurang satu. Mana? Sama Pak Guru ya? Sama Pak Guru. Tidak apa-apa sama Pak Guru. Ayo. Kalau kamu menang, bisa nyuruh Pak Guru untuk mengerjakannya. Tidak apa-apa. Ayo. Sama Pak Guru, maju sini, maju. Sama Pak Guru satu, kan kurang satu. Ada tadi Faisal Arifin tidak masuk ya? Sama Pak Guru ini. Berani ini sama Pak Guru. Hebat berarti ya. Dari sini. Hadapnya menghadap ke barat dan menghadap ke timur. Biar bisa ketahuan. Jangan bersenggol-senggolan. Awas. Jangan keras-keras pukulnya. Yang penting kena pukul saja. Yang sebelah barat warna hitam. Diingat. Yang sebelah barat warna hitam. Yang sebelah timur warna hijau.
Paham ya? Yang sebelah barat warna hitam, yang sebelah timur warna. Sebelumnya yang menang itu akan mendapatkan perintah untuk menyuruh yang kalah mengerjakan 5 soal pertama. Terserah secara acak. Nanti setelah mengerjakan 5 soal akan ada permainan seperti ini lagi untuk soal yang terakhir. Yang kalah masa tidak mau menang. Harus berusaha ya. Yang sebelah barat warna apa? Yang sebelah timur warna? Nah, Pak Guru, yang Pak Guru sebutkan berarti yang pukul. Paham ya? Jangan salah. Nanti Failan terakhir Pak Guru masih akan lihat siapa yang kalah, siapa yang menang. Persiapan. Contoh dulu ya. Ayo contohkan dulu. Semuanya. Yang Pak Guru sebutkan yang berarti yang tidak disebutkan yang menghindar. Baik. Persiapan. Pak Guru sebutkan belum, ini sudah bergerak. Berarti kalau bergerak sebelum mulai itu jujur ya. Kalau bergerak sebelum mulai itu yang Pak Guru sebutkan adalah yang mukul. Sekarang adalah lombanya. Kan lombanya, sekarang permainannya. Barusan percobaan, ya. Lanjut, persiapan. Jangan terlalu jauh, Pak. Gini dekat aja, kasihan. Tam. Kenapa enggak? Sabar. Diam dulu. Ini kamu. Apa kamu? Hitam. Kamu mukul. Kena. Berarti ini kalah. Duduk dulu. Kamu berarti kalah Alvin ya. Itu kenapa? Pukul. Gimana? Angga? Iya, kena berarti. Siapa yang pukul? Loh, kok sama-sama pukul? Yang pukul siapa? Kena tapi. Ya, duduk dah. Berarti Angga yang kalah. Kamu gimana? Nuril gimana? Sama Arif? Menghindar. Sebenarnya harus mukul ya. Berarti itu yang kalah. Ya, duduk. Kamu? Oh, kamu yang kalah. Ini gimana? Udah kena berarti? Yang pukul siapa? Ya, diam dulu. Kamu? Tuh kena. Ya, sudah duduk. Siapa yang kena? Ya, kamu. Belum. Oh ya, sabar. Kamu gimana? Kena. Ya, duduk. Berarti itu kalah. Kamu gimana? Menghindar. Ini menghindar. Seharusnya mukul. Berarti kalah kamu yang menang. Gimana kamu? Kena. Ini yang kalah ya? Ya, duduk. Kamu? Kena. Kamu? Belum ya? Tinggal 1, 2, 3. Ayo, persiapan. Tinggal 1, 2, 3. Sekarang yang sudah duduk, yang menang silahkan menyuruh untuk mengerjakan nomor berapa dulu. Dan langsung dikerjakan, tulis jawabannya di buku. Pak Guru masih ini. Ayo Mas, kerjakan Mas. Kerjakan. Yang menang Arif ya. Berarti nyuruh itu untuk mengerjakan yang mana dulu? Ayo persiapan. Disuruh kerjakan yang mana dulu? Ya nulis juga, kamu kan menang. Yang menang juga dijawab, tapi terserah. Kalau yang menang itu, kan tugasnya masing-masing. Yang menang itu terserah, mau nulis, ya, mau nulis, bagaimana, mau nulis berapapun terserah. Kalau yang menang, ya, paham ya? Ini yang tiga. Persiapan. Hijau. Kena. Yang mana yang mukul? Ya, lagi. Kamu kena enggak? Oh, menghindar, duduk. Itu berarti yang selanjutnya hijau. Nah, berarti kamu kalah ya. Kamu gimana? Kamu kalah. Ya, bisa nyuruh. Ayo Failan sama Pak Guru. Pak Guru hijau, kamu hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Lah, Pak Guru kalah. Duduk Failan. Pak Guru yang kalah, Pak Guru mengerjakan. Ayo dikerjakan dulu. Dikerjakan, boleh dikerjakan. Ayo, kalau sudah bisa dapat jawaban, kalian kalau sudah dapat jawaban, kamu udah ngerjakan Mas, kerjakan juga. Meskipun menang, kamu mengerjakan juga. Tapi kamu boleh nyuruh. Ini, kerjakan nomor ini dulu, ya. Ayo dikerjakan dulu, jangan rame. Dikerjakan dulu, jangan rame. Ayo dikerjakan sudah. Jawabannya ditulis di buku kalian. Kalau enggak usah, soalnya langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya ditulis di bukunya. Jawabannya. Kalau sudah menemukan jawaban,
Silakan jawabannya ditulis di buku. Barusan kamu gimana? Mana yang menang, mana yang kalah? Kamu yang menang boleh nyuruh kerjakan yang mana dulu. Seperti itu. Ya. Ayo, sudah? Kalian kalau sudah dibaca soalnya, dikerjakan. Kalau memang sudah punya jawaban, silahkan dikerjakan jawabannya. Ayo dikerjakan. Kalau sudah punya jawaban, silakan dikerjakan. Firly pindah, tidak ada temannya di sini. Cari pasangan. Kerjakan. Kalau memang sudah punya jawaban, silahkan dikerjakan di sini, Pak. Kok di sini? Ditaruh di bawah aja, kenapa gini? Dah, kan lebih enak. Dipegang capek nanti tangannya. Kerjakan. Kerjakan dulu. Sudah, sekarang soal selanjutnya. Silahkan berdiri kembali. Soal selanjutnya, untuk soal selanjutnya. Yang pertama tadi kan 5. Ya, soalnya ada 10. Silahkan kembali bersama pasangannya. Kembali bersama pasangannya. Yang mana yang akan menang sekarang? Pailan maju sama Pak Guru. Yang mana yang akan menang sebentar lagi? Ayo, persiapan. Sekarang Kak Pak Guru balik. Yang hitam sebelah timur. Yang hijau sebelah tetap, tempatnya kalian tetap, cuma warnanya yang Pak Guru balik. Yang sebelah timur hitam, yang sebelah barat hijau. Baik, persiapan. Sabar Failan. Hitam. Sabar, kamu kena? Ya, yang kalah silakan kembali. Gimana? Kena? Menang kamu? Ya, duduk. Kamu Ardi? Menang. Kamu Angga? Sama menghindar. Berarti kamu yang kalah. Kamu Arifin? Kamu sebelah timur kan? Ya benar. Kayak itu menghindar, kamu mukul. Ya, kamu kena, duduk. Kamu kena. Ya, kamu. Nah, ini. Nah, kamu. Ini. Belum. Ini
Kena semua? Oh, salah berarti ya? Ya, silakan seperti tadi, yang menang boleh menyuruh mengerjakan yang mana dulu. Kamu belum sama saya. Ayo, persiapan. Hijau. Lah, kamu hijau yang pukul berarti itu kamu kalah. Berarti kamu menang ya? Kamu gimana? Hah? Kena, duduk dah. Kamu menang, Failan. Persiapan. Hitam. Kena, duduk kamu. Kalah Failan. Kalah Failan. Ayo silakan cepat-cepat dikerjakan. Silakan cepat-cepat dikerjakan. Cepat-cepat dikerjakan. Ya, boleh. Silakan cepat-cepat dikerjakan. Silakan cepat-cepat dikerjakan. Langsung kalau memang sudah disuruh oleh yang menang, langsung dikerjakan, dipikir dulu bagaimana, langsung dikerjakan. Baik anak-anak, duduk di tempatnya. Ya, Firly duduk di tempatnya. Duduk kembali di tempatnya. Nanti tugasnya dikumpulkan di meja Pak Guru ya. Silakan sebelum Pak Guru tutup, dari pembelajaran dari awal, di depan ada, bisa dilihat di depan di layar. Dari pembelajaran di awal, Pak Guru menerangkan, setelah itu melihat video, Pak Guru akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini, ya.
pembelajaran bersama tentang penerapan nilai-nilai sila-sila Pancasila, kita jadi tahu bahwa sebenarnya menerapkan Pancasila itu tidak sulit dan bisa kita lakukan setiap hari di rumah maupun di sekolah. Misalnya, kita sudah belajar untuk berdoa sebelum makan dan belajar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita juga belajar menghargai teman yang berbeda agama, ya. Terus dan tidak memaksa teman untuk ikut keyakinan kita. Saat bermain, kita juga bisa bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan agama, suku dan warna kulit. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan dan memiliki hak yang sama, ya. Di sekolah, kita juga sudah belajar untuk mematuhi peraturan dengan datang tepat waktu, terus memakai seragam yang rapi, tadi Pak Guru sudah kasih tahu, dan menjaga kebersihan kelas. Saat diskusi kelompok, kita mau mendengarkan pendapat teman dengan baik dan memutuskan bersama secara adil tanpa marah jika berpendapat kita tidak disetujui. Ya, saat bermain, kita juga mau berbagi mainan dan makanan agar semua teman merasa senang. Ini juga termasuk pengamalan nilai Pancasila. Ya, jika ada teman yang kesulitan, kita mau membantu mereka misalnya dengan meminjamkan pensil atau membantu mengerjakan tugas kelompok. Terus dengan melakukan semua itu, kita telah membantu menjaga kerukunan di kelas dan di rumah, serta menjadikan lingkungan kita penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Mari, sebagai penerus bangsa, kita terus berusaha menjadi anak yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab dengan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan di kehidupan kita setiap hari. Sebelum Pak Guru lanjutkan, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Baik, terus menyenangkan. Tadi Pak Guru pembelajaran apa? Bermain sambil jangan dibalik ya. Kalau dibalik belajar sambil bermain, maka belajarnya akan main. Selanjutnya ada yang bisa semuanya, ada yang bisa menyebutkan cara menerapkan nilai-nilai sila-sila Pancasila? Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan cara menerapkan di sekolah? Dengan bagaimana, Ardi? Di sekolah? Menerapannya? Firly, bisa? Ya? Mengikuti upacara? Terus selain itu, berpakaian rapi. Ya. Selain itu, membersihkan kelas, bergotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Cara penerapannya di sekolah dan di rumah. Ada yang tahu cara menerapkan di rumah? Ada yang tahu? Mbak? Gimana? Tahu? Menolong orang tua. Menolong orang tua bisa seperti itu, ya. Oke? Nah, berarti dengan seperti itu, sebelum Pak Guru tutup pembelajarannya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama supaya pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran yang barokah dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran barokah dan bermanfaat ilmunya untuk kalian bisa terapkan di kehidupan di sekolah dan di rumah dan di kehidupan berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.